Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh angkat tangannya, haleluya. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri, kita kasih tos kiri kanannya, kita berikan kata-kata berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau. Engkau luar biasa hari ini. Engkau pasti diberkati, engkau pasti disembuhkan, engkau pasti luar biasa hari ini dalam Tuhan. Amin. Mari kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita sama-sama mau datang ke dalam hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Bapa, terima kasih Engkau telah berikan cuaca yang sangat cerah Tuhan untuk kami berkumpul Tuhan. Kami tiba di tempat ini Tuhan dengan satu tujuan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, jamah setiap kami, urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord Jesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory bagimu Yesus Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah. Sungguh indah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar nama-Mu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang selalu mengasihi kami. Sungguh ajaib nama-Mu Tuhan, sungguh besar nama-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Raba-raba-raba ya syakaranananananama ya syakarananananama ya Yesus Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau suriakan, ku megahkan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Besarku tunduk dalam Kau, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu.
terima puji-pujian kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Engkau. Mari setiap jemaat yang siap memuliakan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita baik, boleh lambaikan tanganmu. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, Engkau baik, sungguh baik. Dengan penuh sukacita, mari kita tepuk tangan dengan kemuliaan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, sambil membawa pujian bagimu. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari sama angkat tangan semua. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Kasih Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku mengandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Mari yang percaya sama-sama angkat tanganmu. Yes, bersorak. Sama-sama katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yang percaya Tuhan kita baik, mari sama-sama lambaikan tanganmu. Yes Lord. Mari jemaat katakan, Engkau baik, sangat baik, amin. kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, yes, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Nyatakan, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Mazmur 37 ayat 23 menyatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Setiap orang yang jatuh tidak akan pernah tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah
jatuh tak sampai sebab Tuhan menopang. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, nyatakan tangannya, amin. Tangannya, sebab Tuhan menopang. Tangannya, apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang. Nyatakan sekali lagi, tangannya, tangannya, amin. Sebab Tuhan menopang. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang. Tangannya, kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Tangannya, sebab Tuhan menopang. Tangannya, amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang. Tangannya, amin. Apabila ia jatuh tak sampai, sebab tangan Tuhan yang akan menopang. Sebab Tuhan menopang. Tangannya, sebab Tuhan menopang. Tangannya, amin. Haleluya. Mari saya persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Tangannya, tangannya, Hanya sebab Tuhan menopang. Tangannya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Tangannya, katakan dengan sungguh, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang. Tangannya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Tangannya, lebih sungguh lagi, tangannya, sungguh tanganmu Tuhan, sebab Tuhan menopang. Tangannya, dan apabila aku jatuh Tuhan, apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Tanganku, sebab Tuhan menopang. Tanganku, sekali lagi katakan, sebab Tuhan
perkasa, Engkau Allah yang menolong kami Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau dulu Engkau menolong kami, Allah yang sama hebatnya juga akan menolong kami saat ini Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan, yang mungkin lemah, yang mungkin sakit Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang menjadi pertolongan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber satu-satunya kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita kuatkan hati kita. Thank you. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, yes. Lewati setiap persoalan. Ada Tuhan yang selalu menopang. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Kami tahu Tuhan Engkau satu-satunya sumber penolongan kami Tuhan. Yes Lord, mari nyatakan, nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus yang selalu menopang kami. Selalu menopang. Yes Lord, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Katakan tangannya. Tuhan pasti sanggup. Yakin dan percaya, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan yang satu-satunya pertolongan kami. Dia tak tinggalkanmu. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan penuh iman. Tuhan pasti sanggup, amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup.
Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang begitu dahsyat. Karya-Mu yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah setiap pergumulan kami selalu sanggup untuk menghadapinya. Karena kami punya Allah yang selalu setia menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh diberkati. Kami merasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini bersama-sama kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memimpin kami. Biar hati kami boleh tunduk di hadapan firman-Mu. Telinga kami boleh mendengar firman-Mu. Hati kami pun boleh mentaati firman-Mu. Sehingga ketika kami boleh pulang, kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Kuasai tempat ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Karena kami membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami, untuk memerdekakan hidup kami. Yang kami butuhkan adalah suara-Mu Tuhan. Bukan hikmat manusia, tetapi firman yang memerdekakan kami semua. Ini waktu-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Terima kasih buat tim musik, tim pemuji, luar biasa. Kalau masuk sorga itu berdasarkan puji-pujian, mungkin tim pemuji, tim musik, dan grup yang di tengah ini yang masuk surga duluan. Karena luar biasa tadi, dengan sedikit improvisasi musiknya, semua menari untuk Tuhan. Kalau masuk sorga berdasarkan doanya, mungkin yang masuk sorga duluan Pak Ferry. Oh keluarga. Luar biasa ini ayah yang bertanggung jawab. Nggak mau masuk sorga sendirian. Jarang saya mendengar seperti ini Bapak Ibu. Betul. Memang luar biasa. Saya kalau melihat Pak Ferry ini selalu merasa diberkati. Selalu bersemangat. Saya lupa untuk mempersiapkan kuis-kuis Pak. Tapi enggak apa-apa, nanti itu bisa menyusul Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Hari ini saya diperkenankan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pak Wakil Gembala, Pak Steven, titip pesan Pak, temanya pengikut Kristus. Waduh ini ngeri-ngeri sedap Pak. Saya enggak nanya pesan-pesan, tapi apa pesan Tuhan saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan diterima. Enggak diterima ya terima aja. Yang sakit hati ya terima aja. Benar enggak ada pesan-pesan dari wakil gembala maupun dari gembala. Tapi ini pesan dari Tuhan. Bapak Ibu, tema kita, saya sungguh bersyukur ketika saya tahu dari bulan Januari kalau tidak salah, bahwa gereja di tempat ini punya pengajaran, ada doktrin-doktrin Bapak Ibu. Waduh ini seperti kuliah teologi. Ya kan, betul kan? Di bulan yang lalu Bapak Ibu tahu tentang apa? Kita belajar tentang apa? Ini Pastor Steven, saya selalu bertanya tuh supaya diulang kembali. Ada yang tahu? Bulan Januari kita belajar temanya tentang apa? Nah itu belajar tentang Allah. Mungkin kalau yang sekolah teologi tahu ini adalah teologi proper begitu ya. Dan di bulan ini kita belajar tentang Kristus Tuhan. Kita tahu minggu pertama Pak Gembala sudah menyampaikan tentang hening semua. Bersyukur Bapak Ibu, kita masuk surga bukan karena doa. Bukan karena jawaban Bapak Ibu, tetapi sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan. Sehingga setiap kita yang percaya pasti masuk
sorga. Jadi pasti Bapak sama saya ketemu Pak nanti di sorga Pak. Kita belajar dari Pak Gembala, yaitu belajar siapakah Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Lalu minggu lalu kita belajar juga dari Pastor Stephen tentang, baru 1 minggu nih. Mudah-mudahan nanti khotbah saya diingat selalu ya. Saya mempersiapkan dengan cukup lama ini. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang dengan kitab Yohanes. Karena dari Injil Yohanes, kita bisa belajar tentang apa yang menjadi tema kita di bulan ini. Kalau kita membuka di Injil Yohanes, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini sebenarnya sedang berbicara tentang apa yang Pastor Daniel sampaikan. Tentang Kristus yang menjelma menjadi manusia. Bahwa Yesus Kristus itu memang manusia, tapi dia juga adalah Allah. Dan kalau kita membaca kembali di ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat misalkan di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah panggilan menjadi milik Kristus, yaitu di minggu yang lalu kita dengarkan. Dan Bapak Ibu, kalau kita membaca lagi di Injil Yohanes itu, kita akan menemukan bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan beberapa orang. Lalu Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Inilah yang akan menjadi tema kita, tema khotbah kita di minggu ini, menjadi pengikut Kristus. Boleh ditampilkan? Gak apa-apa, kita sambil nanti tunggu mereka. Di awal pelayanannya Yesus itu mengajak orang-orang untuk mengikut Yesus. Menjadi pengikutnya. Oleh sebab itu kita bisa melihat baik di Injil Yohanes, Matius, Markus maupun Lukas. Berkali-kali Yesus menjumpai murid-muridnya yang pertama. Apa yang dikatakan? Mari ikutlah aku. Kemudian mereka yang mengikuti Yesus dikatakan oleh Alkitab sebagai murid-murid Tuhan, yaitu orang-orang yang mengikuti Yesus bukan hanya mengikuti keberadaan secara fisiknya, tetapi adalah orang-orang yang mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam hidupnya. Belakang dulu. Oke, berikutnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca lagi di Injil Yohanes itu kita akan melihat makin banyak orang mengikuti Yesus. Firman Tuhan berkata orang banyak itu berbondong-bondong. Saking banyaknya karena apa? Di Yohanes 6 ayat 2 dikatakan mereka tertarik pada apa yang Yesus bisa lakukan buat mereka. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mujizat pertama kali yang dilakukan oleh Yesus ada yang tahu? Di Kanaan. Sejak melakukan mujizat itu, jumlah follower Yesus bertambah. Followernya Yesus bertambah. Karena apa? Mereka melihat Yesus mampu melakukan mujizat. Lalu kemudian kita baca kembali bahwa Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Bayangin bapaknya mau menjumpai Yesus, tolong mampir supaya anakku disembuhkan. Kata Yesus, pulang anakmu tuh sembuh gitu kan. Ternyata belum berjumpa anak yang benar, ketika pulang di tengah jalan berjumpa dengan pegawai-pegawainya mengatakan anak bapak sudah sembuh. Tidak perlu menumpangi tangan, tidak perlu kepretin jubahnya mungkin begitu ya. Tapi anak itu disembuhkan oleh Yesus. Lalu Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh bertahun-tahun lamanya
di kolam Bethesda. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nah ini yang fantastis, yang sering kita dengar, yaitu Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bayangin caranya gimana ya? Dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi di situ kita melihat setelah Yesus melakukan banyak mujizat itu, terlebih lagi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, maka jumlah pengikut Yesus makin banyak. Firman Tuhan mengatakan 5.000 orang, itu yang tercatat adalah laki-laki. Katakanlah 3.000 orangnya sudah menikah, berarti kan tambah 3.000, 8.000. Mungkin sebagian besar mereka punya anak, ada 2, 3, ada yang 5 begitu ya. Kita pukul rata mungkin lebih dari 10.000 orang saat itu. Saat itu belum ada medsos, saya yakin kalau saat itu udah ada medsos, followernya Yesus mungkin mengalahkan Lionel Messi. Betul ya? Setuju Chester ya? Mengalahkan artis Korea begitu kan? Saya percaya jumlah follower Yesus pasti akan begitu banyak. Makin banyak orang mengikuti Yesus berbondong-bondong karena mereka tertarik pada apa yang Yesus bisa lakukan bagi mereka. Kita melihat di Yohanes 6 ayat 2 tadi. Mereka telah melihat mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka juga ingin menjadikan dia raja. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu orang Israel sedang di bawah jajahan pemerintah Romawi. Sedangkan mereka selalu mendengar janji dari nenek moyangnya bahwa akan lahir sang Mesias juru selamat. Sehingga ketika itu mereka di bawah penjajahan, pikir mereka inilah Mesias yang akan membawa bangsa Israel itu menjadi bangsa yang merdeka melawan Romawi. Itu sebabnya ada sebagian orang ingin mengangkat Yesus untuk menjadi raja buat mereka. Dalam pengertian raja yang berkuasa di dunia ini. Padahal bukan itu misi Tuhan. Lalu di Yohanes 6 ayat 26 juga disebutkan. Mereka tertarik mencari Yesus. Orang banyak itu berbondong-bondong mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi. Mereka mencari Yesus. Karena apa? Firman Tuhan mencatat. Karena mereka telah makan dan perut mereka menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya setelah Yesus membuka motivasi orang-orang yang mengikutinya bahwa mereka mencari Yesus karena mereka sudah dikenyangkan. Dan pengajarannya itu dianggap sesuatu yang keras menampar mereka. Mereka enggak terima. Sehingga kalau saudara membuka di Yohanes 6 ayat 66. Kebetulan nih Pak Ferry. 6. Yohanes 6 ayat 66. Dikatakan di situ. Pengajaran Yesus begitu keras buat mereka. Sehingga mulai saat itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi saat itu ada sejumlah murid-muridnya antri Bapak Ibu. Satu persatu balik badan keluar dari pintu ini meninggalkan gereja. Mungkin dimulai dari Os keluar. Dison keluar. Chester juga keluar. Pak Ferry juga sakit hati sama Pak Chandra, keluar juga. Pak Chandra khotbahnya keras, dia keluar. Satu persatu, hanya tinggal segelintir orang. Ini sungguh menarik Bapak Ibu. Ternyata ada sejumlah orang yang meninggalkan. Jadi apa Bapak Ibu? Rupanya banyak orang mengikuti Yesus, hanya mengaku mulutnya sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Tetapi mereka bukanlah pengikut yang sejati.
Mereka itu kalau saya sebut hanya ngefans sama Yesus. Sama seperti Caesar ini ngefans sama film drakor. Artis Korea ngefans, betul kan? Kalau orang ngefans itu seneng, dia film apa dia cari tahu begitu kan? Mungkin gaya rambutnya diikutin walaupun nggak ngikutin sih. Tapi orang ngefans begitu. Saya ngefans sama Lionel Messi. Oh, kalau main bola saya gocek-goceknya ke Lionel Messi. Bedanya Messi tidak jatuh, saya jatuh Pak, keserempet. Tapi begitulah kalau orang ngefans akan ngikutin. Tapi di Yohanes 6 ayat 66 ini, ternyata banyak orang mengaku sebagai murid-murid Yesus. Rupanya mereka bukan pengikut sejati. Ketika dia mendengar pengajaran Yesus yang keras, bahwa dia adalah roti hidup, dan orang-orang yang mengikutinya diharuskan untuk menjadi percaya kepadanya, mereka nggak terima. Khotbahnya terlalu keras, nggak masuk di akal mereka. Mereka sakit hati dan mereka mengundurkan diri satu persatu. Saudara, bahaya yang dihadapi gereja adalah ada banyak orang yang menyebut dirinya murid Kristus, namun tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Biarlah ini menjadi renungan kita. Apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus? Atau kita hanya ngefans sama Yesus? Kita hanya penggemar. Kita hanya tertarik kepada Yesus karena dia bisa melakukan mujizat. Apakah kita mengagumi Kristus karena dia bisa membuat kita kenyang, memenuhi kebutuhan hidup kita? Apakah kita mengagumi Yesus karena dia mampu melakukan mujizat? Sehingga ketika kita punya keluarga yang sakit, kita ngejar-ngejar Yesus hanya supaya mendapatkan kesembuhan. Enggak salah Bapak Ibu, karena Yesus yang bilang datanglah padaku. Tetapi bukan itu maksudnya. Ini menjadi pertanyaan yang menarik buat kita. Beberapa minggu yang lalu, kurang lebih minggu lalu, Ibu Gembala menanyakan ke saya, Pak Pen gimana ceritanya bisa berubah jadi ikut Tuhan? Pertanyaan ini selalu menjadi menarik buat saya dan selalu saya ingat. Dan saya ingin menanyakan juga ke Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu bisa ada di gereja ini? Kenapa Bapak Ibu mau menjadi murid Kristus? Apakah hanya mengagumi mencari sosok Yesus supaya memenuhi kebutuhan hidupmu? Ataukah engkau sungguh-sungguh ingin menjadikan dia pribadi seorang juru selamat buat kita? Next. Itu baru intro Bapak Ibu. Panjang banget ya intronya ya. Bukan, karena kalau kita mau masuk ke dalam ayatnya, Bapak Ibu harus paham dulu kenapa ada istilah pengikut Kristus. Tetapi saya ingin menegaskan, rupanya di Yohanes 6 ayat 66 di situ dikatakan beberapa dari orang banyak itu mengundurkan diri satu persatu. Mereka disebut murid Kristus. Sebenarnya mereka itu hanya penggemar, fans fanatik aja. Mereka bukan sungguh-sungguh pengikut Kristus. Nah mari kita buka ayatnya di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Berikutnya. Nah Bapak Ibu, next. Di sini kita akan melihat ada 3 model penggemar Kristus. Yang pertama itu adalah orang yang bicara tanpa dipikir, suka nyeplos, ngomong bikin janji tapi nggak pernah ditepati, asal nyeplos aja, nggak dipikirin, udah ngomong aja. Itu adalah tipe yang pertama, yaitu di ayat 57. Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Kira-kira begitu. Jadi nggak dipikir, nggak ada komitmen orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, saya pernah makan di sebuah warung makan ketika saya tinggal di Karawaci, orang Ciben kan, orang Karawaci. Saya pernah makan di satu warung begitu. Di meja di depan saya adalah sepasang muda-mudi, sedang rayu-rayu gombal begitu kan. Lagi rayu gombal, saya sedang makan asik. Tiba-tiba, ketika lagi asik makan, terasa meja saya itu bergetar. Bukan karena pengurapannya Pak Ferry, bukan. Tapi sungguh-sungguh saat itu gempa bumi. Saya juga merinding, kenapa ini kok bergetar? Apa yang terjadi? Orang laki-laki yang di depan meja saya itu lari ngibrit duluan keluar dan pacarnya itu ditinggalin. Padahal sebelumnya itu ngomong gombal, ngomong rayuan gombal. Begitu ada gempa bumi dia lari duluan Pak Ferry. Bayangin, ini adalah tipe orang yang pertama. Ngomongnya ceplas-ceplos, ngomong janji besar sama Tuhan. Kita kan kadang-kadang begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau pergantian tahun kan kita punya komitmen di awal tahun. Kita ngomongnya tinggi sama Tuhan, Tuhan aku akan begini, Tuhan aku akan begini. Tapi kadang-kadang kita nggak mikir benar-benar. Nyeplos saja. Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah tidak mau maju. Kalau orang yang pertama Yesus yang ngajak, yang pertama adalah orang yang menawarkan diri, orang yang kedua Yesus ngajakin loh. Tapi dia punya alasan. Yesus bilang, ikutlah aku. Orang ini malah ngomong, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Orang ini adalah tipe penggemar yang tidak mau maju. Dikasih kesempatan gak mau ambil, dia gak maju-maju Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang penting, dia gak pikirin itu penting, dia ngambil yang lain. Nah ini tipe orang yang kedua, penggemar yang tidak mau maju. Hidupnya stagnan, jalan di tempat. Yang ketiga adalah orang yang setengah hati. Keinginannya ada, tapi gak serius, gak sungguh-sungguh. Effortnya nggak ada. Dikasih tugas pengen. Tapi nggak sungguh-sungguh begitu kira-kira. Nah ini orang yang tipe yang ketiga, penggemar yang setengah hati. Berikutnya Nah kita juga akan melihat apa yang Yesus katakan sebagai jawaban dari pernyataan orang-orang tersebut adalah merupakan 3 karakter pengikut Kristus. Berikutnya. Yang pertama, Lukas 9 ayat 58. Ketika orang itu berkata, nyeplos aja, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang pertama, karakter pengikut Kristus itu harus punya komitmen. Komitmen itu apa yang diomongin, dia lakukan juga. Dia pegang janjinya, dia pegang komitmennya. Kalau komitmen mau datang latihan, dia akan datang latihan. Itu ciri pengikut Kristus.
Kalau dia komitmen sama Tuhan, Tuhan aku akan meninggalkan hidup lamaku. Dia sungguh-sungguh lakukan. Itu artinya orang punya komitmen. Nah di sini kita melihat bahwa pengikut Kristus punya komitmen. Bahkan kalaupun harus meninggalkan kenyamanan hidupnya demi Tuhan, dia mau melakukannya. Komitmen itu bicara apa Bapak Ibu? Komitmen itu bicara bayar harga. Komitmen itu bicara bayar harga karena ternyata ikut Tuhan itu ndak enak. Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan hidup buat kita karena jelas firman Tuhan katakan Yesus berkata kepada mereka, loh mereka aja punya liangnya, mereka punya sarangnya. Tetapi anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Itu artinya engkau pikir-pikir deh kalau ngomong mau ikut aku. Karena ikut Tuhan itu harus bayar harga. Makanya saya bingung kadang-kadang kalau melihat orang mau ikut Tuhan itu karena mau cari keuntungan. Mau mencari kemewahan, kenikmatan hidup di mana ada. Saya sedih kalau ada orang yang mau buka gereja untuk mencari keuntungan. Di mana caranya? Karena jelas-jelas firman Tuhan ikut Yesus itu perlu pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Ikut Tuhan itu enggak enak karena engkau harus melawan kedagingan. Enggak enak. Ikut Tuhan itu harus taat sama perintah Tuhan, jauhi dosa, senangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, ketika penggemarnya yang ngaku-ngaku sebagai murid Kristus itu di ayat tadi Yohanes 6 ayat 66. Mengundurkan diri satu persatu. Yesus tidak mengejar mereka. Lalu mengiming-imingi segala sesuatu supaya mereka mau balik kembali. Untuk jadi pengikut Yesus, tidak. Ini artinya Bapak Ibu, walaupun popularitas Yesus menurun, jumlah followernya berkurang, yang ngikutin dia berkurang karena mengundurkan diri satu persatu. Yesus nggak peduli. Karena yang Yesus pedulikan itu bukan jumlah jemaat Bapak Ibu, tetapi jemaat yang punya komitmen sama Tuhan. Ini harus kita ingat baik-baik Bapak Ibu. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang punya komitmen, artinya mau bayar harganya. Ketika engkau bekerja di perusahaan, kau diajak sama rekan kerjamu, engkau mungkin di lahan basah, itu diubah jangkanya. Kita bisa mainan nih, mumpung. Bukankah engkau perlu biaya hidup? Bukankah engkau sebentar lagi istrimu akan melahirkan? Udah gak apa-apa, ini perusahaan juga banyak uangnya. Kita rubah-rubah aja angkanya. Tapi engkau mendengar, di hatimu Roh Kudus berkata engkau tidak boleh melakukan hal itu. Di satu sisi engkau butuh kebutuhan. Disitulah ujianmu. Apakah engkau mau ikut perintah Tuhan atau engkau mau ikut kedagingan? Saudara, mengikut Yesus perlu sebuah komitmen. Ada contoh di dalam Alkitab. Di 2 Timotius 4 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa Demas gagal karena lebih mencintai dunia ini. Demas ini adalah rekan kerja dari Rasul Paulus. Mereka sering bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan kemanapun menyebarkan Injil. Tetapi di surat 2 Timotius, saya melihat ada kegagalan seorang murid Kristus ketika hatinya lebih memilih kenyamanan hidup, ketika dirinya lebih memilih kenikmatan dunia, maka dia menjadi orang yang gagal. Frank Gaebelin, seorang teolog, seorang ahli Alkitab, mengatakan dalam sebuah tafsirannya, he was not willing to pay the price of hardship and suffering that Paul was paying. Artinya Bapak Ibu, Demas itu tidak mau bayar harganya untuk menderita seperti Paulus lakukan. Jadi kalau engkau ingin jadi pengikut Kristus tapi tidak mau bayar harganya, bohong besar. Berarti engkau hanya sebagai penggemar saja, bukan pengikut. Yang kedua, pengikut itu harus punya prioritas.
Nah, di sini lihat di Lukas 9 ayat 60, perkataan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara dikasih Tuhan, bukan berarti Yesus itu kejam. Bukan berarti Yesus nggak ngerti budaya yang ada, enggak. Yesus paham, tapi maknanya bukan seperti itu Bapak Ibu. Dalam tradisi orang Yahudi, anak tertua itu punya kewajiban untuk ngurusin keluarganya. Saya pernah nonton sebuah film, Ngeri-ngeri Sedap. Ngeri-ngeri Sedap itu tentang budaya orang Batak Bapak Ibu. Di situ dikatakan anak yang bungsu itu ditahan di rumah gitu kan. Untuk apa? Untuk merawat orang tuanya. Nah kira-kira di dalam tradisi orang Israel demikian Bapak Ibu. Orang yang tua, anak tertua itu punya kewajiban untuk mengurusi urusan keluarganya. Termasuk kalau ayahnya meninggal dunia maka dia harus ngurus. Ya sebenarnya sih kita semua juga mau anak ke-5, anak ke-10 juga sama ya. Ngurusin keluarga, ngurusin. Tapi maksudnya ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Jadi maksudnya adalah orang kedua ini mau mengikut Tuhan kalau urusan keluarganya udah beres. Atau mungkin kalau ayahnya sudah meninggal dan dia kewajibannya sudah lakukan, dia sudah ngubur ayahnya, maka dia mau ikut Tuhan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tetapi Yesus maunya kita harus punya prioritas, yaitu mengutamakan kepentingan Tuhan dibandingkan kepentingan yang lain. Itu maksud Tuhan. Bukan berarti Yesus kejam. Ketika ada orang tua kita nggak nguburin dulu. Bukan Bapak Ibu. Tetapi maksudnya di dalam hidup ini sebagai pengikut Kristus kita harus punya prioritas. Dan prioritas itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita mengutamakan ego, suami sama istri berantem, Roh Kudus bilang, saling mengampunilah kamu, berdamailah sama istrimu, berdamailah sama suamimu. Yang laki ngotot, enggak mau saya kepala keluarga, ngapain minta maaf sama istri. Yang istri juga sama, enak aja gue minta maaf Pak Ferry. Suami saya yang salah, ngapain saya minta maaf. Gontok-gontokan tidak mau berdamai. Datanglah sama pastor, udah konseling. Kata pastor juga salinglah kalian berdamai. Tetap nggak mau didengerin Bapak Ibu. Tetap gontok-gontokan. Karena dia mengutamakan egonya. Oleh sebab itu orang yang demikian berarti bukan pengikut Kristus. Karena yang diutamakan, yang menjadi prioritasnya adalah egonya. Artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang menggantikan posisi Yesus di tempat terutama di dalam hati kita, itu adalah berhala. Apapun itu. Dan Tuhan gak senang. Berikutnya. Nah saya kalau udah di sini udah tenang Pak. Waktunya masih berapa menit lagi? 15. Waduh, puji Tuhan. Saya paling ngeri kalau di belakang udah gini-gini. Mengerikan buat saya. Pak pendeta mau dibunuh begitu. Kalau udah sampai sini saya tenang, ya kan? Yang ketiga, pengikut Kristus harus punya fokus. Fokus itu bicara apa Bapak Ibu? Nah kita lihat dulu di Lukas 9 ayat 62. Firman Tuhannya berkata begini. Ketika ada orang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Lalu Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Sebenarnya maksud Yesus adalah kalau engkau pengikut sejati, engkau harus punya fokus. Karena membajak sawah itu butuh fokus. Nggak ada namanya bajak sawah ngeliatnya begini, nggak mungkin Bapak Ibu. Oh mau pakai kerbau pun misalnya, Bapak Ibu pernah lihat bajak sawah pakai kerbau nggak? Ini kalau hamba-hambanya ini sama seperti di kampung saya, masih banyak sawah ya. Jadi kalau sekarang pakainya traktor mungkin ya, tapi zaman dulu di kampung saya itu pakainya kerbau. Nggak mungkin orang mengendarai kerbau nengoknya ke belakang.
itu bisa kemana-mana, sawah orang dibajak Bapak Ibu. Betul? Betul kan? Jadi apa yang Yesus maksudkan itu sangat realistis loh. Supaya kita bisa paham maksud Tuhan. Namanya orang membajak, itu bicara fokus, dia harus melihatnya tuh ke depan. Pandangan itu ke depan, nggak ada orang membajak ke belakang. Tapi kalau orang menanam padi, jalannya mundur. Kenapa Pak Ferry? Kenapa? Kalau membajak, jalannya ke depan, melihatnya ke depan. Kalau menanam padi, jalannya mundur. Kenapa Pak? Ini kuis buat Pak Ferry. Nanti istri saya siapin amplop. Saya serius Pak. Bapak tahu nggak bedanya membajak sama menanam padi? Kenapa menanam padi jalannya mundur? 1, 2, 3, 4, 5, nyerah. Nggak tahu Pak. Pak Ferry kalau orang menanam padi itu jalannya mundur. Bila tuh kalau ke depannya diinjek-injek lagi Pak itu yang udah ditanam. Betul ya Chester ya? Betul ya? Kalau salah maafkan saya. Cuman maksud saya Pak Ferry, memang beda. Kalau orang membajak itu harus lihatnya ke depan. Jadi itu bicara fokus. Fokus itu bicara cara pandang yang ke depan Bapak Ibu. Kalau engkau pengikut Kristus, jangan engkau menoleh ke belakang. Jangan mikirin masa lalumu saja. Engkau tidak layak, engkau tidak berguna, engkau orang pendosa. Jangan dengarkan itu, pandanglah ke depan. Karena Kristus sudah disalib buat kita. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu pandangan kita harus ke depan. Itu maksud Yesus. Sebagai pengikut harus lihat ke depan. Tuhan gak peduli dengan masa lalumu. Karena kasih Tuhan itu tidak terbatas. Hati-hati kalau kita terus-menerus melihat ke belakang Bapak Ibu. Hati-hati. Tanpa engkau sadari, kalau engkau terikat dengan masa lalumu, apa yang engkau lakukan kepada anakmu, kepada pasanganmu, kepada orang lain, sama seperti dengan masa lalumu. Chester, saya sama istri lagi nonton film drakor. Saya enggak endorse ya. Filmnya judulnya Red Balloon. Tapi ada kisah yang menarik. Rupanya sih yang namanya Engkang ya. Dia itu dari kecil ngiri sama temennya yang punya uang lebih banyak di sekolahan. Dia datang dari luar negeri bagi-bagi kado begitu ke teman-temannya. Dari kecil terus menerus dia mengidolakan, kayaknya enak ya jadi orang ini begitu. Rupanya sampai besar dia terikat dengan masa lalunya. Karena dia ingin menjadi seperti musuhnya itu. Sehingga apa yang dia lakukan kepada orang lain pun ya dikuasai dengan masa lalu. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau engkau ketika kecil digebugin sama bapakmu, engkau tidak mengampuni bapakmu, lama-lama engkau juga memperlakukan hal yang sama kepada anak-anakmu. Itulah kalau kita melihat ke belakang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, lihatlah ke depan. Lihat pandang kepada salib. Ayo Bapak Ibu, lupakan apa yang di belakang kita. Pandanglah kepada apa yang di hadapan kita seperti surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Aku melupakan apa yang di belakangku dan aku melihat apa yang ada di hadapanku. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu, di tahun 2004 ada olimpiade. Salah satu cabangnya yaitu menembak. Pakai bedil begitu Bapak Ibu ya. Ada seorang yang bernama Matt Damon ini. Dia ini kandidat juara. Dia sudah berkali-kali mempertahankan juara. Dan saat itu dia udah masuk final, tinggal beberapa orang saja. Dan dia digadang-gadang bakal menang lagi. Sebenarnya saat itu posisi dia itu poinnya udah tinggi Bapak Ibu. Ini cabang menembak 50 meter. Yang harus dilakukan dia adalah yang penting kena saja kira-kira begitu. Kan kalau menembak itu ada lingkarannya Bapak Ibu ya. Titik, lingkaran, lingkaran ya gitu ya. Sebenarnya walaupun meleset yang penting masuk lingkaran biar paling luar sebenarnya dia bakal juara Bapak Ibu. Udah digadang-gadang.
Berbarislah di line pertama, line kedua, dan line ketiga, dan seterusnya. Dia mulai menembak. Dur! Tepat sasaran Bapak Ibu. Tapi tepat sasarannya di line sebelah punya tetangga. Akhirnya dia kalah dengan penembak dari Cina kalau saya tidak salah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menembak dengan benar, tapi tidak sesuai targetnya, kita nggak bisa menjadi seorang juara. Kita harus tepat sasaran dengan benar. Fokus itu bicara bagaimana kita memandang. Kalau kita tadi ada kameramen suka foto begitu kan, mencari fokus. Sebenarnya kamera itu belajar dari mata manusia loh. Betul ya, yang suka kamera. Lensa itu kalau mencari fokus sama seperti dengan mata kita. Pak Steven, boleh begini Pak. Nah, sekarang Bapak lihat saya, keren kan? Mirip sama Pastor kan? Katanya mirip. 11-12, udah terima kasih Pak. Mau makan apa habis ini Pak? Saya merasa terhormat dibilang 11-12 sama Pastor Daniel. Bapak begini, lihat saya, kasep ya Pak. Cek orang Sunda kasep. Oh, ya, lihat ganteng kan? Karena Bapak fokus ke saya. Coba Bapak sekarang fokus ke jari Bapak. Muka saya berantakan Pak. Nggak kelihatan, burem. Betul kan? Blur. Kalau saudara fokus sama Yesus, maka segala sesuatu di sekitar saudara itu tidak penting lagi buat hidupmu. Tapi kita kadang-kadang fokusnya itu sama yang remeh-temeh. Ya. WA ke Pastor Steve. Terus minta ketemuan. Pastor Steve bilang, besok ya. Wah nunda-nunda. Terus padahal benar beliau ini lagi sibuk. Engkau sakit hati. Ya. Pulang. Pastor Chandra salaman. Kok nggak ngelihat saya? Engkau sakit hati juga. Besok-besok ketemu Pastor Chandra, saya nggak mau nyapa. Ya betul. Banyak hal-hal yang nggak penting, kadang-kadang kita jadikan penting. Nggak seperti itu. Kalau fokus hidupmu sama Kristus, maka segala sesuatu di luar Kristus itu nggak penting lagi buat hidupmu. Saudara dikasih Tuhan. Terakhir masih ada? Nah, udah terakhir nih, pas ya. Ini menjadi bahan refleksi kita. Alkitab menceritakan tentang suatu hari akan banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi dibuat tercengang karena ternyata Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Saudara boleh membaca di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Biarlah ini menjadi refleksi buat kita. Apakah kita seorang penggemar yang hanya mencari Yesus karena untuk kebutuhan kita, karena keinginan kita tertarik kepada Yesus karena apa yang bisa Yesus lakukan, bukan sungguh-sungguh mencari Yesus sebagai sang pribadi, Kristus sebagai Tuhan. Kalau kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, maka kita akan punya komitmen. Kita akan memprioritaskan Tuhan. Dan yang ketiga, kita punya fokus. Fokuslah kepada Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Biar pemusik boleh maju ke depan. Kami mau merenungkan Tuhan firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah ini menjadi pertanyaan yang menarik di dalam hati kami. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Karya-Mu begitu besar, cinta-Mu begitu besar buat kami. Kami tidak mau sekedar tertarik kepada Engkau sebagai penggemar saja. Tetapi sungguh-sungguh kami mau mengikut Engkau. Menjadi murid-Mu ya Tuhan. Kami tahu ada harga yang harus dibayar. Kami mau Tuhan. Mampukan kami. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami.
mengutamakan perintah-Mu di atas segala sesuatunya Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau memberi pandangan kami fokus kepada salib Kristus, karena kami tahu ketika kami melihat kepada salib-Mu itu Tuhan, hidup kami begitu berharga buat Engkau. Kasih-Mu melimpah buat kami. Apapun kesulitan hidup kami tidak takut Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kami boleh menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Tuhan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu menguatkanku. dasarku berharap. Kini aku percaya, tiada yang ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari nyanyikan pujian ini. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih kepadanya Pastor Chandra Juliar atas firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita untuk menabur. Mari kita siapkan amplop-amplop persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami Tuhan, untuk berkat firman-Mu siang hari ini Bapa. Biar kami Tuhan menjadi murid Kristus yang selalu setia mengikut-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Bukan dengan setengah hati, melainkan dengan komitmen setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Chandra Tuhan. Agar kapasitasnya Tuhan Engkau perbesar dan Engkau pakai lebih dahsyat lagi untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan boleh menjadi saluran berkat untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik Bapa. Kami ingin menabur Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan di tempat ini.
Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang menabur dengan tulus hati dan penuh sukacita. Berkati juga Tuhan setiap tangan-tangan pengerja yang mengolahnya Tuhan. Biar setiap taburan yang kami berikan boleh menuai buah yang baik bagi kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Sambil menabur kita akan menyaksikan TCC News. Menabur untuk pembangunan gereja dapat transfer ke nomor berikut ini. Terima kasih bagi yang sudah menabur. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan, dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Pirajon. Mari kita hadiri kekar dengan tema bertumbuh dan berbuah yang akan diadakan di The Palace Ballroom, Mall Taman Palem Lantai 5, Cengkareng, Jakarta Barat. Pembicara oleh Pastor JMM Mutu dari Malaysia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pengumumannya tim multimedia. Kami ingin menyapa jemaat. Bagi baru yang pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada? Boleh lambaikan tangannya. Oh, sebelah kanan ada. Selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kiri kanan depan belakangnya dikasih salam. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bergabung di Gereja TCC. Ada satu di sebelah kiri, selamat datang juga untuk saudara yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati, selamat bergabung dan sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Oke. Ada tambahan informasi, silakan Pastor. Oke, terima kasih. Ya sekali lagi terima kasih untuk hambanya Pastor Chandra Juliar untuk firman yang telah dibagikan buat kita semua, sangat memberkati. Tambahannya hanyalah tadi KKR sudah diumumkan, Pastor Rev JM Mutu itu mempunyai dikasih karunia oleh Tuhan. Ya, kiranya ya kita semua bisa dapat hadir untuk mengikuti acara tersebut tanggal 12. Ajak sebanyak-banyaknya. Kapasitas ballroom itu adalah 400 orang, kita udah siapkan 400 orang ya. 350 tepatnya ya, 350 orang. Jadi kalau seluruh jemaat TCC baru 100 di sini saja baru 100 misalnya. Lalu dari Cikupa 50, lalu dari Bagalaksi 50, baru 200 tempat ini terisi. Jadi ajak sebanyak-banyaknya, rasakan karunia Tuhan.
apa yang mau Tuhan sampaikan lewat hambanya, kita bisa tangkap acara tersebut, kita tangkap dari acara tersebut ya. Lalu tambahan lagi akan ada persembahan ya, kita bersyukur ada satu persembahan pujian dari Putri Ayu ya. Putri Ayu kebetulan rumahnya di Puri Mansion dan satu lingkungan dengan kita ya ibunya. Jadi dia bersedia untuk menyampaikan pujian tersebut. Ya, itu saja yang saya boleh sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Ya, sorry. Banyak pengumuman. Tambahan. Bapak-bapak coba angkat tangan dulu bapak-bapak. Oke. Tanggal Ada lagi mungkin tambahan sebelum? Oke, baik. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bagi hamba yang bertugas saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami melihat penyertaan Tuhan di ibadah kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditabur Tuhan bagi kami. Mengingatkan kami kembali Tuhan bagaimana menjadi pengikut-Mu yang berkomitmen ya Tuhan. Bapa, tegur kami pribadi lepas pribadi saat kami salah ya Tuhan. Tegur kami satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan kirimkan bagi kami. Tuhan terus berkati Pastor Chandra Tuhan, beserta keluarganya Tuhan. Pelayanan Tuhan berkati, apapun yang dia kerjakan Tuhan yang memberkati Bapa. Anak-anaknya Tuhan juga yang berkati. Terima kasih Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan kami membawa hamba-Mu Pastor Daniel beserta hamba-Mu dengan wakil gembala kami, dengan para pelayan-Mu yang lainnya Tuhan, pastor-pastor tempat ini dan seluruh core team ya Tuhan. Tuhan beri kami kesatuan hati Bapa dalam pelayanan ya Tuhan. Beri kami hati yang sungguh Tuhan dengan sikap melayani yang benar ya Tuhan. Dengan dasar pelayanan yang benar melihat semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk egonya kami Bapa. Beri kami hati yang saling mengasihi, beri kami hati saling mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Hati saling mengerti satu dengan yang lain ya Bapa. Sampai akhirnya semuanya untuk Tuhan ya Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat di tempat ini Bapa. Engkau yang memulihkan setiap jemaat di tempat ini Bapa. Pergumulan yang ada Tuhan di setiap pribadi, Engkau Allah yang tahu Tuhan. Engkau yang sembuhkan dan pulihkan setiap hati ya Bapa. Bapa yang berkati dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam keluarga, dalam sekolah minggu Tuhan, di youth juga Tuhan. Masa depan mereka aman dalam Tuhan. Tuhan yang menjamin masa depan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa Tuhan. Tuhan cukupkan Bapak anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Setiap yang mereka butuhkan Tuhan yang berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan. Buat negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Biar Tuhan semua Tuhan berjalan Tuhan dengan baik. Tuhan diperintahkan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah ya Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi atas Indonesia Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat KKR nanti Tuhan. Tuhan yang beracara ya Tuhan. Tuhan yang beracara Tuhan, sungguh ya Tuhan. Biar semua yang hadir Tuhan merasakan lawatan Tuhan. Biar pertobatan terjadi ya Tuhan. Biar pribadi lepas pribadi Tuhan merasakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan setiap persiapannya Tuhan. Tuhan yang berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami rindu menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Mari kita buka kedua tangan kita dan kita angkat tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita. Dan siaplah untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera. Sukacita dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin.